Halo pemirsa, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Chandra Dewi, tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan topik kita kali ini, kita akan makin berbincang seputar cerdas dalam bekerja. Salah satunya yaitu menjadikan rekan kerja sebagai keluarga kedua. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Human Resources dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Pak Ardi, ini menjadikan rekan kerja sebagai keluarga kedua. Apa memang harus demikian Pak? Ya, saya rasa harus ya. Kenapa harus? Karena kebayangkan saat ini kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan kantor ya, dengan teman-teman di kantor. Jadi kita harus menjadikan mereka sebagai keluarga kedua untuk menciptakan rasa nyaman dan tenang pada saat bekerja. Oke, ini seperti halnya juga dengan keluarga. Kita terkadang tidak bisa memilih rekan kerja, seperti juga kita tidak bisa memilih anggota keluarga kita, Pak. Kalau anggota keluarganya adalah ya paling tidak kita sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, selanjutnya bagaimana? Ya, tentunya kan yang harus dibangun dalam bekerja, dalam membangun komunikasi ke rekan kerja kita adalah rasa percaya ya. Jadi yang harus diciptakan terus-menerus ketika kita bekerja dengan mereka adalah rasa percaya. Karena dengan rasa percaya itu yang membuat kita bisa menjadi lebih nyaman untuk bekerja. Karena kita tahu ada orang yang di situ yang akan setiap saat bisa membantu kita. Betul, Anda bilang bahwa kita nggak bisa memilih, makanya kemudian kita harus memahami setiap personality dari setiap karyawan, dari setiap rekan kerja kita. Oke, memahami kepribadian mereka masing-masing juga dan harus percaya. Tapi jika kita sudah percaya, namun ternyata rekan kerja kita tidak dapat dipercaya, bagaimana Pak? Oke, sebaiknya kita menanyakan langsung kepada yang bersangkutan apa yang dia rasakan, kenapa dia melakukan seperti ini, dan tetap bersifat profesional dan memastikan bahwa tidak ada hubungan personal yang membuat konflik di antara kita dengan mereka. Ketika komunikasi ini bisa dibangun, biasanya ya hasilnya akan sangat baik. Oke, jika komunikasi antara rekan kerja paling tidak ini Pak, barangkali bisa terjadi mandek. Apakah kemudian kita dapat mengadukannya ke orang tua atau paling tidak dalam hal ini ke atasan kita, bagaimana? Ya, banyak hal sebenarnya, tapi saya tidak merekomendasikan hal seperti itu. Kalau saya lebih melihatnya adalah bangun kerangka berpikir yang sama. Ya, jadi kalau kita punya operating model yang sama dengan dia, tentunya lebih enak buat kita untuk berkomunikasi. Jadi yang daripada kita mengadukan kepada keluarga atau atasan kita segala macam, sebaiknya mungkin kita bisa katakan, kamu ada masalah apa dengan saya sehingga kamu melakukan hal seperti ini. Saya lebih memilih untuk melakukan pendekatan interpersonal dibanding mengeskalasi ini ke atasan. Oke, untuk menjadikan lingkungan kita menjadi keluarga ini Pak, ya paling tidak kita juga harus berkaca kepada diri kita sendiri pastinya. Betul. Sebetulnya bagaimana sih supaya kita menjadi rekan kerja, anggota keluarga yang baik, sehingga menjadikan tim kita menjadi solid? Ya, pertama kita harus tahu tujuan awal, tujuan dari kita sebagai organisasi. Karena kalau basic sederhananya organisasi itu adalah kumpulan dari sekumpulan orang yang kemudian bekerja dengan keterampilan yang berbeda-beda untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Itu kan sederhana tuh. Jadi harus Anda tahu bahwa kontribusi Anda apa dengan Anda melakukan otokritik terhadap diri Anda sendiri, kemudian kompetensi rekan-rekan Anda itu seperti apa, sehingga Anda tahu. Ketika Anda tahu tujuan akhir Anda tentunya akan lebih tidak berorientasi kepada individual needs-nya Anda atau kebutuhan Anda sendiri, tidak menjadi lebih egois. Jadi ketahuilah tujuan awal dari Anda bekerja, tujuan organisasi Anda, dan percaya bahwa kita ini semua complementary. Artinya dalam satu tim itu punya kemampuan yang berbeda-beda, ya, yang kemudian bisa menjadikan tim Anda menjadi lebih baik dan lebih hebat. Oke, barangkali sebagai penutup ini ya, Pak Ardi bisa dijelaskan barangkali ada tips ataupun saran dari Bapak supaya bisa menjadikan rekan kerja kita ini menjadi keluarga kedua kita. Pertama saya bilang bangun komunikasi, trust ya, tetap bangun situasi yang menyenangkan dengan menganggap bahwa pekerjaan itu adalah sesuatu yang ingin dicapai secara bersama, sehingga itu bagian dari tujuan bersama Anda. Kemudian tetap engage, tetap punya komitmen yang tinggi terhadap pencapaian bersama. Kemudian yang terakhir yang paling penting adalah jujur dan terbuka kepada mereka. Oke, dan saling percaya itu dan juga menjadi salah satu kata kuncinya ya Pak. Terima kasih Pak Ardi atas kehadirannya dan informasinya. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, cerdas berkarya. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh